Baik pemirsa, masih dengan kami di Halo Palembang. Ini masih dengan Mang Cek Okta dan juga Cek Dedes. Kedua narasumber kita juga ada Pak Andi dan juga Pak Hendy. Ini dari tim Kejari Palembang. Nah, tadi sebelum iklan ini kita bahas masalah indikator ini yang apa namanya dalam penerapan TPPU mungkin yang kasus viral ini Lito ini tadi sempat terstop pembahasan kita. Boleh di sounding ke lagi nih Pak. Oke. Tadi disebutkan ketentuan unsur-unsur pada pasal 3 Undang-Undang 8 2010 tentang TPPU ya. Jadi untuk di pasal 3 tadi itu sederhananya perkaranya bahwa misalnya perkaranya Lito yang ditangani oleh Pak Purnama Sopyan dan teman-teman dari tim Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Tindakan atau perbuatan dari Lito dan kawan-kawan terkait dengan tindak pidana narkotika, kemudian itu ada aset yang didapatkan hasil dari kejahatan narkoba. Nah kemudian aset tersebut digunakan oleh Lito dan kawan-kawan. Nah idealnya pasal 3 itu bisa dikenakan ke Lito dan kawan-kawan. Cuma untuk dalam hal ini perkara Lito itu tindak pidana asal yaitu tindak pidana narkobanya itu sudah dihukum mati, namun untuk TPPU-nya ini sebagai penambahan ya. Cuma karena sudah dihukum mati tadi itu bisa saja dalam suatu putusan TPPU itu bisa menambah hukuman pun atau tidak mencantumkan pemidanaan karena memang Lito dan kawan-kawan itu sudah dihukum mati. Namun untuk TPPU ini bahwa hasil kejahatannya itu yang kita prioritaskan. Jadi untuk pasal 3 misalnya dia beliin aset. Nah, maka aset-aset itu yang harus kita rampas untuk negara. Seperti itu. Nah, kemudian di pasal 4. Kemudian di pasal 4 ini apabila ini seperti unsurnya setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Nah, jadi kalau misalnya dari hasil tindak pidana asal kemudian dia mencoba untuk mengalihkan ini ke atas nama orang lain, aset yang tadi itu. Nah ini ketentuan di pasal 4. Baik. Nah cuma yang penting bagi masyarakat ini ada beberapa pemberitaan di media terkait dengan ada masyarakat yang mendapatkan rekening dengan jumlah yang sangat besar yang tidak diketahui kepemilikannya. Nah maka ini kita sarankan masyarakat untuk berhati-hati dan segera melaporkan kepada pihak yang berwajib, pihak kepolisian atau bisa ke PPATK karena ketentuan pasal 5 orang yang menerima ya hasil dari kejahatan tersebut itu bisa dikenakan pasal TPPU. Oke. Ini kalau misalnya uangnya kelamaan, dapat rekening banyak tiba-tiba cak mana itu? Nah. Lah sudah teguno ke misalnya lagi posisi buntunya tiba-tiba dapat rekening dasar tadi kan? Cuma kalau kan dapat kan itu kan? Cuma begini, masih kena hukuman juga. Masih tetap kena hukuman. Walaupun tidak tahu. Betul. Jadi bukan masalah tahu tidak tahu. Jadi ada 3 unsur sebenarnya. Kepada si penerima tadi itu misalnya pengetahuannya. Ya. Jadi pengetahuan orang yang menerima itu dia harus mengetahui dari mana dulu ini. Kan gitu. Jangan kelemahan langsung dari langsung. Misalnya 480 nih, penadahan lah misalnya ya. Penadahan. Kita tahu bahwa itu murah. Barang tersebut murah. Kita harus patut menduga atau mencurigai bahwa ini barang murah ini kenapa? Bisa saja barang tersebut hasil curian. Kemudian apakah nilai atau harga tersebut itu sesuai dengan pasaran? Atau kemudian transaksinya dilakukan pada malam hari, kan itu kan menimbulkan kecurigaan. Nah hal-hal tersebut yang kita masyarakat itu harus lebih antisipatif untuk menghadapi hal seperti itu. Nah itu dia. Jadi intinya harus hati-hati
Nih kalau misalnya nak beli barang murah juga itu harus kita nak tahu dulu Apalagi asalnya dari remote mana. transferan dalam Remote jumlah yang transferan banyak tadi. ya. Iya, jangan sampai terbuang. Harus diselidiki dulu nih sumbernya dari mana. Betul. Ya kan? Nah, oke, kita kembali ke pertanyaan selanjutnya. Ini kalau dari penerapan pasal TPPU DW pada saat disidak kepolisian itu ternyata tidak diterapkan. Nah, itu pada saat di pihak penuntutan dimasuk ke pasal TPPU itu bisa tidak itu alasannya apa? Mungkin Pak Hendy. Pak Hendy. bisa jelaskan. Ya, kalau di penuntutan, kalau kami kan mengacunya pada dalam dakwaan. Pasal apa yang diterapkan misal di pemberkasan di dalam penyidikan itu tidak diterapkan pasal TPPU. Dalam pemberkasan kami dalam pemeriksaan yang kami periksa itu adalah pasal awalnya dulu. Nanti dalam dakwaannya itu kami juga tetap menerapkan apa yang telah disangkakan kepada si tersangkanya ini. Apakah bisa diterapkan pasal TPPU-nya? Kalau saya secara pribadi, saya tidak pernah menerapkan pasal TPPU-nya, karena saya tetap mengacu bahwa TPPU-nya ini adalah terpisah seperti ini. Jadi ada dua hal yang berbeda. Saya bilang makanya di mana ada tindak pidana awal dan ada tindak pidana pencucian uangnya. Baik. Jadi saya belum kalau saya pribadi saya belum tidak pernah menerapkan di dalam penuntutan itu langsung seperti itu. Pidana awal lalu TPPU-nya bisa apa tidak? Kalau menurut saya bisa saja asal ada memang sudah diterapkan itu dari awal. Baik. Jadi termasuk mungkin yang kasus Leto tadi itu Pak Andi yang kena hukuman mati hukuman tadi. mati, ya. Berarti itu dari penerapan awalnya tadi. Itu masih berlaku tidak dari pasal TPPU-nya itu Dewi? Tetap berlaku karena TPPU itu kan dia cenderung untuk mengambil aset dari hasil-hasil kejahatan tadi itu. Tapi mungkin bisa menambahkan tadi itu bahwa ketentuan dalam Undang-Undang TPPU itu menggabungkan perkara asal dengan perkara TPPU-nya itu sebenarnya. Cuma yang disampaikan sama Pak Hendy tadi itu memang beberapa praktek yang terjadi di lapangan bahwa perkara asalnya disidangkan terlebih dahulu, kemudian baru perkara TPPU-nya yang akan dilanjutkan. Nah, ini memang menjadi dilema. Kita pernah lakukan in-house training di mana Pak Kajati Sumsel, Pak Ali Mokartono sendiri yang langsung memberikan pemahaman-pemahaman terkait dengan TPPU memang menjadi problematika karena ketentuan penggabungan pasal-pasal di TPPU terkait dengan tindak pidana asal dan tindak pidana TPPU ini akan menjadi kesulitan tersendiri ya dari penuntut umum untuk membuktikan karena dakwaannya itu harus kumulatif. Baik. Karena apabila salah satu dakwaan itu tidak terbukti maka perkara tersebut akan bebas. Jadi ini intinya dari penerapan pasal TPPU DW di dalam pemberkasan korupsi ini efektif dah ini Pak Andi kira-kira? Ya, efektif sekali ya Efektif, karena logika hukumnya bahwa undang-undang tindak pidana korupsi di ketentuan pasal 2, pasal 3, pasal 5, pasal 11, 12 dan lain sebagainya itu memuat ancaman minimal. Ya. Kemudian apabila ini digabungkan dengan perkara TPPU, maka yang kita dapatkan keuntungan pertama tentu hasil dari kejahatan tersebut. Kedua, ancaman hukuman atau pemidanaan. Karena tidak mungkin kita mencantumkan pasal-pasal di tindak pidana korupsi, kemudian kita tambahkan atau gabungkan dengan TPPU, tapi ancaman atau pemidananya itu minimal, sangat tidak mungkin, sehingga harus ditambah. Karena ini memang merupakan efek jerah sebenarnya. Gitu. Semakin tinggi ancaman hukumannya, semakin tinggi putusan pemidanaannya, maka ini nanti akan membuat jerah para pelaku. Baik. Karena ada ancaman minimal juga ini Pak Andi. Betul.
Oke, nah ini terus juga kita pengen tahu nih poin-poin penting apa sih dari pasal TPPU itu dewe yang sebenarnya harus kita fokuskan, harus kita cermati. Ya, jadi tadi ketentuan di pasal 2 ayat 1-2 ya, kemudian di pasal 3, 4, 5. Misalnya untuk dalam teroris. Jadi tidak hanya tindak pidana asal seperti di ketentuan di pasal 2 Undang-Undang TPPU, tetapi orang yang memberikan dana ya untuk kegiatan-kegiatan teroris itu pun bisa. Nah, ini tentunya kami juga berharap melalui kesempatan ini kepada masyarakat kita untuk menghindari ya perbuatan-perbuatan yang bersifat teror, Betul. terutama dengan pelaku-pelaku tindak pidana terorisme, bahwa ada ketentuan apabila orang per orang atau korporasi itu menggunakan dana untuk pembiayaan tindak pidana terorisme, maka ketentuan TPPU itu akan kita terapkan. Nah, intinya kehati-hatian dari masyarakat itu sendiri. Baik. Kemudian warning atau awareness dari masyarakat terkait dengan kondisi sosial yang terjadi di lingkungan. Terutama kita mengantisipasi terkait dengan narkoba. Jadi kalau kita melihat bahwa ada orang yang tiba-tiba menjadi maka itu patut dicurigai. Baik, mungkin juga ini Pak Andi dan juga Pak Hendi, Mang Cak Okta juga penasaran ya, juga pemirsa juga penasaran mungkin terkadang bisa kita lihat di kenyataan ya, di lingkungan. Kadang kan uang buat rokok itu tapi terbengkalai jadi tebuntang itu mungkin apakah termasuk dari salah siko kejahatan pencucian uang atau kayak mana? Mungkin kita tahan dulu. Ini Cak Dedes. Jawabannya jangan sekarang. Kita tahan karena ada yang nak lewat. Ini. Betul. Ada yang nak lewat siko ini pemirsa, jadi tetap di Halo Halo Palembang. Palembang. Ya.